Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas Revenue Management RM dengan topik Seasonality dan Sales Promotion bagian 3 pada sesi 5. Sebelum memulai media ini atau diskusi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita bahas sekarang topiknya adalah cons of sales promotion atau contrary to sales promotion yang bertentangan hal-hal yang bertentangan dengan promosi penjualan. Promosi penjualan dapat mendevaluasi produk Anda. Meskipun mungkin tidak sedemikian halnya dengan perusahaan Anda. Ada asumsi umum di pasar konsumen bahwa jika suatu merek mulai dijual, itu karena mereka mengalami kesulitan menjual produk itu. Itulah mengapa kita semua menunggu sehari setelah hari Valentine untuk membeli coklat dengan harga diskon. Meskipun mempromosikan satu produk di keluarga produk atau dalam kurung produk lain, Anda mungkin tidak membuat kesan abadi. Promosi penjualan yang mencakup seluruh merek Anda mungkin membuat pelanggan berpikir bisnis Anda berada di jalur yang sulit. Promosi penjualan dapat mempersulit untuk menjual produk Anda kembali pada titik harga awal atau harga aslinya. Bergantung pada berapa lama promosi Anda berjalan, Anda dapat menarik pelanggan yang tidak pernah membayar harga penuh untuk produk Anda. Pelanggan ini kemudian dapat diabaikan ketika Anda kembali ke harga penuh di akhir promosi. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan jadwal promosi yang ketat dan memberikan ruang di antara promosi untuk memastikan harga awal atau harga asli Anda adalah yang paling konsisten. Bahaya lain dari promosi penjualan yang harus diwaspadai adalah biaya. Menurut Harvard Business Review, bisnis rata-rata menghabiskan 66% dari anggaran iklannya untuk promosi penjualan. Jenis pengeluaran ini sangat merugikan bisnis jika promosi tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya ketika iklan harga penuh tidak diberikan anggaran yang memadai. Selanjutnya kita bahas sales promotion strategi atau beberapa strategi promosi penjualan, yaitu strategi tarik atau dalam kurung pull strategi. Strategi tarik mencoba membuat pelanggan menarik produk dari perusahaan, biasanya dalam bentuk diskon, BOGO atau buy one get one free, atau spesial lainnya. Ini adalah strategi yang paling umum digunakan untuk semua bisnis. Strategi dorong, dalam kurung push strategi, adalah strategi dorong mencoba untuk mendorong produk dari perusahaan menuju pelanggan, biasanya melalui penjualan B2B atau business to business. Perusahaan induk akan memberi penghargaan kepada distributor dan pengecer karena mengambil produk tambahan dari mereka dan menjualnya kepada konsumen. Strategi hybrid. Seperti namanya, strategi hybrid adalah kombinasi dari strategi push dan pull, di mana perusahaan akan menggunakan strategi push untuk memindahkan produk, dan kemudian strategi pull untuk mendorong pembelian dari pengecer. Kita lanjutkan dengan sales promotion teknik atau teknik-teknik promosi penjualan, yaitu kenali audiens Anda. Apakah Anda melayani pelanggan baru atau pelanggan yang sudah ada? Apakah Anda ingin mempromosikan produk baru atau meningkatkan penjualan pada produk yang sudah ada? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda memilih promosi penjualan mana yang terbaik untuk perusahaan Anda saat itu. Tekankan kelangkaan dan atau urgensi. Promosi penjualan Anda harus selalu bersifat jangka pendek, tetapi penting untuk menekankan alasannya. Pelanggan akan lebih termotivasi untuk membeli jika ada risiko kehabisan waktu atau kehabisan produk. Selaraskan promosi penjualan Anda dengan perusahaan Anda. Konsistensi selalu menjadi kunci dalam setiap aspek penjualan, dan tidak ada bedanya dengan promosi penjualan. Jika Anda berspesialisasi dalam produk jangka panjang, seperti produk elektronik, maka tidak logis untuk menawarkan paket berlangganan kepada pelanggan ketika mereka hanya akan membeli produk baru setiap beberapa tahun. Selanjutnya kita bahas sales promotion activities atau aktivitas promosi penjualan,
Jalankan promosi sesuai dengan tanggal-tanggal penting untuk pasar Anda. Gunakan analitik penjualan tahunan Anda untuk mengetahui kapan pelanggan Anda kemungkinan besar akan membeli dan menjadwalkan promosi Anda di sekitar mereka. Michael Craft Store adalah contoh yang bagus untuk ini. Mereka unggul dalam memasarkan promosi penjualan liburan pada barang-barang dekoratif bertema menjelang awal dan akhir setiap musim liburan. Berikan hadiah pelanggan Anda dengan program loyalitas. Program loyalitas adalah cara sederhana untuk memberitahu pelanggan Anda bahwa Anda peduli dan dapat dirancang dengan segala cara. Bahkan jika Anda tidak dalam posisi untuk memberikan diskon, Anda dapat menggunakan program loyalitas untuk memberitahu pelanggan tentang penjualan produk baru dan tonggak sejarah perusahaan. Kita bahas selanjutnya dampak dari promosi penjualan atau impacts of seasonal promotion, yaitu meningkatkan kesadaran merek atau brand, mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan karena penawaran khusus, mempengaruhi perilaku pembelian berulang, dan membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih. Silakan dilanjutkan ke seasonality dan sales promotion bagian 4.